Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah yang maha mulia, maka pada malam ini kita semua dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita, dan lalu kita masih dapat menggunakan kesempatan seperti biasa. Malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Untuk malam ini kita mulai pada ayat yang ke-110. Kita mulai pada ayat yang ke-110 dari surah Al-Baqarah. Masih ada beberapa yang perlu diperjelas di ayat-ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, berikan zakat, keluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kamu dahulukan, itu maksudnya yang kamu kerjakan lebih dahulu. Li anfusikum, untuk diri kamu. Tajiduhu indallah, kamu akan dapati dia itu di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di ayat ini kita dapat melihat perintah, tugas, kewajiban yang datangnya langsung dari Allah. Ayat seperti ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Perintah untuk melaksanakan salat. Banyak ayat yang kita baca di sini. Perintah untuk menunaikan ibadah salat. Ya, kita perjelas sedikit, mulai dengan kata aqimu. Semua perintah salat di dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata aqimu. Tidak ada mengatakan af'alus salah, kerjakan salat. Semua berkata aqimu. Apa yang bisa kita lihat dengan pengertian bahasa Arab seperti itu? Itu kalau sudah menggunakan aqimu dari kata qama yuqimu, itu sudah membayangkan sesuatu bahwa pekerjaan salat itu harus dikerjakan dengan penuh aturan dan kedisiplinan. Kata aqimu berarti harus dipatuhi dengan penuh pengertian dan kesadaran, dengan sungguh-sungguh dan disiplin, meliputi hal yang bertalian dengan penegakan salat, dengan mendisiplinkan cara gerak-geriknya salat itu, bagaimana gerakannya, seperti halnya istilahnya kaifiyah
kaifiyatus shalah, caranya salat. Karena secara khusus memang ada hadis Nabi di sini mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah engkau seperti engkau melihat saya salat. Ya, bagaimana caranya Nabi salat ya? Orang lihat Nabi salat di masa sahabat. Kita tidak lihat Nabi salat, tapi ada keterangan dalam riwayat, dalam hadis. Dan itu yang kita ikuti. Itu dari segi kaifiatnya, cara atau gerakan pelaksanaannya. Nah, di lain dalil itu kita diperintahkan untuk salat dengan penuh kekhusyuan. Itu juga khusyuk itu tidak bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak punya perhatian yang sungguh-sungguh. Ya roda sing khusyuk de dule pugau ki de dule capek dari kotanya akati-hati pak. Jadi kalau salat itu harus khusyuk, harus ada perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi maka kalau dikata aqimu juga harus khusyuk. Di lain lagi, salat itu diperintahkan menurut ayat juga yang mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Untuk disiplin waktu juga tidak bisa kalau orang tidak bersungguh-sungguh. Kalau salat punya waktu. Nah, kalau orang itu perhatiannya penuh kepada waktu, menjaga waktunya salat, ya itu pasti dia tegak betul. Tidak ada orang yang bisa mendisiplinkan waktu salat kalau bukan orang yang betul-betul disiplin, yang betul-betul punya kesadaran. Jadi masuk tegakkan salat, jaga waktunya karena waktu salat itu diatur. Sampai-sampai disebut-sebut oleh Nabi. Bagaimana baiknya ibadah itu kalau dikerjakan menurut waktunya, sampai Nabi mengatakan salat atau amal yang utama, paling hebat dari manusia itu ialah salat di permulaan waktu umpamanya. Di permulaan waktu. Artinya bagaimana kita bisa salat di permulaan waktu kalau kita tidak disiplin? Bagaimana orang bisa salat di permulaan waktu kalau kita tidak disiplin betul? Makanya seluruh peraturan salat itu meminta perhatian yang penuh, mengatur waktu dengan baik, pikiran diluruskan, perasaan diluruskan, sampai salat itu dikatakan kalau kita sudah masuk salat, itu pembukaan salat itu dinamai takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram artinya takbir pengharaman. Apa maksudnya? Artinya mulai kita angkat tangan Allahu Akbar, mulai masuk itu sudah haram kita mengingat yang lain. Tidak boleh lagi sembarang kita ingat. Tidak bisa lagi sembarang yang kita perhatikan. Kalau semua itu masuk dalam pengertian ditegakkan, itu namanya hakimu. Jangan setengah-setengah. Kan orang bisa mengerjakan sembahyang tetapi tidak tegak salatnya. Dia tidak disiplin. Jadi kata hakimu itu sudah meliputi semua bentuk perhatian, kesungguhan, kedisiplinan, kekhusyuan, artinya meliputi lahir batin. Orang kalau menurut Nabi khusyuk hati itu mempengaruhi gerak lahir. Mempengaruhi gerak lahir. Sampai orang itu pernah dilihat salat dengan gerakan yang tidak beres, makin cakirona, tak petak sempajana. Dia kedai Nabi ta lau khasya'a qalbuhu lau khasya'a la khasya'a jawari. Andai kata hatinya orang seperti ini khusyuk, pasti khusyuk juga itu
geraknya. Pasti khusyuk. Artinya kalau hati khusyuk pasti mempengaruhi gerak lahir. Mesti dek nama kedo tuh khusyuk, dek nama kedo. Orang yang khusyuk pasti itu tenang, sangat beraturan. Itu namanya orang khusyuk. Penuh rasa takut kepada Allah, merasa diri betul-betul berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Itu khusyuk namanya. Nah, itu semua dikatakan menegakkan salat, menjaga semua aturan. Dikatakan menegakkan salat meliputi melaksanakan segala bentuk aturan dan kedisiplinannya, tata tertibnya, memenuhi segala syarat dan rukun-rukunnya. Itu masuk. Namanya tegakkan salat. Seperti itu memang sangat penting untuk kita pahami, tambahan paham begitu, tambah supaya dia pahami di sakinah. Salat itu di dalam Al-Quran menggunakan kata salat. Salat itu juga kalau mau dimaknai dengan arti bahasa Arab itu juga bermakna doa. Itu juga bermakna doa. Salat itu juga bermakna doa karena dalam salat itu tidak mungkin ada salat yang tidak ada doanya. Sudah pasti orang kalau salat pasti berdoa. Pasti berdoa. Sama kalau kita tahiyat, itu kalau kita tahiyat kan istilahnya dalam hadis itu namanya tasyahud. Tasyahud. Apa itu tasyahud? Tasyahud itu dari kata syahadat. Karena orang yang tahiyat itu pasti dia bersyahadat. Tidak dinamai orang tahiyat kalau dia gagal syahadat. Maka tahiyat itu namanya tasyahud. Tasyahud. Nah, kembali kita ulang. Wa aqimus salat, tegakkan salat. Bagaimana mengatur aturan salat? Ya, dibuatlah aturan sedemikian rupa seperti yang kita sudah banyak paham. Kemudian tegaknya salat dari sisi pendidikan mulailah dalam hadis Nabi, ya rori hadis Nabi ta palaloelo na didisiplinkan sempajangi mencari kebiasaan, mencari tabiat kebiasaan. Ya roh dihadesnya mapamulan apa Nabi tamakade untuk anak tak misalnya anak Nabi mengatakan muru auladakum bis salati di sab'i sinin turumimen ya anak umas tempajan di umur 7 tahun nah didik mulai umur 7 tahun pak kapala memen nih pak bahasa memen nih pokoknya disipkan memen tahun anaknya wadribuhum 'alaiha li ashrin pukul anakmu kalau sudah 10 tahun belum mau salat. Eko gadi syaran na biasa ni tak 20 ni tahunan na dek berapa guru mas aja. Aga na kira-kira di pugau koe. 7 tahun na bisa na suruh dididik di pak guru 10 tahun na tiap upaya diperdiri ni dek nama aga diperdiri di dalam arti mendidik. Nah, setelah itu apalagi ya tentu sudah dikehendakilah itu salat menjadi perhatian penuh. Masuk lagi wa atuz zakah, berikan zakat. Zakat lagi itu bahasa Quran mengatakan zakat. Zakat itu kalau dilihat dari pemahaman ilmu bahasa Arabnya itu artinya nama yanmu subur. Zakat itu dilihat dari sisi pemaknaan itu kesuburan. Kenapa? Karena kalau zakat itu dikeluarkan subur berkah. Subur berkah. Terjaga dan terpelihara harta itu. Nah, jadi itu dari sisi itu. Nah, terus bagaimana itu zakat menurut yang dipahami dalam ilmu agama yang kita jalankan ini? Maka di sini setelah melihat petunjuk yang ada, baik pengambilan dari kapan diambil, baik waktunya kapan, berapa jumlah yang harus keluar, maka para ulama
para ulama ahli fikih, ulama ta'ye betana naik burang bicara untuk miseng dia sing seke. Maka dia keteranganna bicarana ulama maksudnya ya bahasa ya adai mesu ipola diberi kadana ulama riwayat Qur'an nani taman ndo penjelasannya. Maka dagaro az-zakatu, zakat itu ini dalam istilahnya itu ismun adalah satu pengambilan nama li akhzi syai'in makhsusin untuk mengambil sesuatu yang tertentu min malin makhsusin dari harta yang tertentu ila ta'ifatin makhsusah kepada kelompok yang ditentukan. Jadi penuh dengan pengertian tentu-tentu. Jadi zakat itu adalah satu nama untuk mengambil sesuatu dari sesuatu yang kita ambil dari harta yang tertentu dan itu ditentukan kepada siapa diberikan zakat itu. Itu namanya zakat. Jadi keluarkan zakat itu. Jalani hidup dengan beraturan zakat dalam hal yang berkaitan dengan masalah harta. Itu kita penuhi itu. Ya, kalau di dalam agama kita pahamlah namanya ada zakat fitrah. Ada namanya zakat mal. Zakat mal itu lagi dibagi macam-macam jenisnya harta. Jika kita lihat zakat mal, zakat harta ya nantilah kita pelajari bagaimana aturannya berapa dan kapan itu juga sudah dipaham. Terus nanti kita juga lihat ada yang namanya zakat fitrah. Ini zakat fitrah itu sudah menjadi bahasa yang terlalu lancar. Sebenarnya yang lebih tepat kalau kita mau lurus betul itu zakat fitri. Makanya dikatakan Idul Fitri, tidak bilang Idul Fitrah. Itu Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Tapi tidak salah lah, tidak usah menjadi perdebatan lagi. Orang bilang zakat fitri, yang mengatakan zakat fitrah, aja nasi pas salah itu hanya penyebutan. Tapi kalau orang mau dengan semuanya bagus, kita sebut zakat fitri. Jadi ya zakat ditunaikanlah menurut bagaimana petunjuk yang kita pahami. Ya, kalau kita mau mengambil keterangannya, ada dalil yang bersifat umum, ada dalil yang bersifat khusus, ada dalil yang secara global, ada dalil yang secara merinci. Jadi ada dalil secara merinci. Ada dalil yang menyebutkan perinciannya, ada dalil yang tidak menyebut perinciannya, tapi langsung menyebut semuanya harus begitu. Nah, jadi kita yang penting di dalam hal berbicara tentang masalah zakat itu sasaran yang paling mendasar ialah adanya namanya kepedulian sosial. Perhatian untuk menolong orang. Itu. Zakat yang dibicarakan di dalam agama itu termasuk pendidikan akhlak, pendidikan mental, hati, untuk kesucian hati itu. Kenapa? Karena hati yang bakhil, hati yang dipengaruhi oleh harta dan tidak memberikan haknya orang melalui harta itu namanya hati kotor. Makanya perintah mengeluarkan zakat di dalam Al-Quran itu jelas. Sasarannya Tuhan mengatakan di ayatnya lain. Di ayatnya lain mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu. Tuhan bilang ambil itu. Nabi disuruh, petugas agama disuruh, khudz min amwalihim. Ambil zakatnya itu. Terus Allah bilang tutahhiruhum, untuk mensucikan orang. Jadi manasari pahan dari Quran iya atau dena masuk marota atina. Karena Tuhan bilang untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan dapatlah mensucikan orang itu dengan zakat.
Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Datanglah perintah berzakat, keluarkan zakat. Datang hadis Nabi, hassinu amwalakum bizzakah, bentengilah hartamu itu dengan zakat. Ada pernyataan Nabi yang lain, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bi ubsi zakah. Tidak hancur, tidaklah binasa harta baik di darat maupun di laut, melainkan di situ pernah ada menahan zakat. Pasti kata Nabi, harta hancur karena ada zakat yang tidak beres di sana. Nah, itu ketegasan agama seperti itu. Jadi disuruh keluarkan zakat. Banyak keterangan-keterangan agama kita tentang masalah ini, masalah zakat, baik pembagiannya, baik siapa yang mau dikasih, berapa yang harus diberikan, kapan harus diberikan, berapa lantas kena wajib keluar, umpamanya kan semua beraturan tentang masalah harta. Untuk itu kita pahami dulu dasarnya. Zakat wajib, salat wajib. Ini perintah. Semua bentuk perintah itu di dalam keterangan ilmu agama kita berkata, kalau namanya perintah, al-amru yadullu lil wujubi. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Illa ma dallat dalil wala khilafi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan arti yang sebaliknya, arti yang tidak wajib. Nah, salat dengan zakat tidak pernah disebut bilang tidak wajib. Tetaplah itu wajib. Nah, lalu kemudian datang lagi sambungan mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa yang kamu itu kata qaddimu, kamu dahulukan. Mengapa disebut qaddimu? Karena amal kita itu pergi lebih duluan menunggu kita. Jadi dikerjakan, disebut qaddimu, tuqaddimu, kamu kerjakan lebih duluan. Kayero tapak berita kan loriolo tajengi. Istilahnya begitu, kan sudah siap di sana. Datang menunggu kita, amal kita, kebaikan kita. Itu sudah kita kirim lebih dulu. Maka dikatakan apa yang kita kirim lebih duluan itu berarti itu milik kita. Mainak kada milik kita. Nasabak dikirim ni leriolo. Sudah duluan menunggu kita. Sebelum kita mati kan sudah berangkat nih amal kita. Contoh kita ingat kembali. Itu di dalam hadis jelas sekali. Amal kita kan sudah dilapor. Dalam hadis Nabi misalnya, kita ingat kembali hadis. Tu'radul a'malu kullatsnaini wa khamis. Dihadapkan amalnya manusia itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Itu dibawa malaikat petugas pencatat amal itu datang membawa amal kita menghadap kepada Allah di tempat yang hanya Allah yang tahu. Kapan? Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ia toro nak kada nabi tayana tu nasenja upuji lah ada mah puasa ko Senin na Kamis si upuji. Nasabah upuji sisa nasab ko diale malaku lao. Nah ternyata saya dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan saya puasa ternyata amalku dibawa pergi. Dan setiap yang kita kerjakan amalata ro asenenge lori kamisi itu dibawalah kumpul. Yang Kamis kita kerjakan sampai hari Senin itu juga dibawa karena 2 kali dalam 1 minggu amal kita dibawa pergi. Siapa yang bawa pergi? Ya tentu petugasnya malaikat. Setiap Senin, setiap Kamis itu pergi. Nah kita sekarang ini masih ada di dunia. Berarti lariolo malaikat tajam. Lariolo. Sama kalau kita masuk kubur. Ya rukun utama di kubur ndek gaga mewah kisi raga-raga di kubur sangadina malata. Tidak ada yang temani setia menemani kita di kubur kita kecuali amal kita.
Sampai ketika dalam satu waktu nanti dikubur, tiba-tiba terjadi ada sesuatu yang sangat harum. Terjadi ada sesuatu yang sangat menarik. Datanglah pengaruh amal itu. Tiba-tiba datang menghadap. Seperti apalah itu nanti kita lihat, yang jelas ada seperti itu disebut-sebut dalam agama. Akan datanglah makhluk datang. Terus dengan bentuk wajah yang sangat menarik. Dengan tutur kata yang sangat mempesonakan. Karumai elau mangolori. Ini di dalam kubur nanti. Datang dengan mukanya, dengan penampilan pokoknya renu parumai mewaki mapau-pau. Terus dengan kata-katanya yang sangat lembut, mengharukan sekali, dengan sangat menarik. Tapi maka daerah atau dia ibarat ke maka datang umpama datang. Terus bertanya kepada kita, kau kenal saya? Kada diseng itu. Jika nama miseng tetap pangkaromen ma bau mani ada. Ma gentak mani nama renu mani mewah ki ada. Ini di alam barzah nanti. Terus datang bertanya, kenal saya? Tentu kita bilang tidak, karena memang kita tidak kenal. Saya tidak kenal. Siapa kita ini? Tapi kita bicara, tapi saya gembira, saya senang sekali melihat wajahmu. Saya terharu sekali mendengar kata-katamu, dan saya sangat terhibur dengan bau-bau yang harum. Ya narumate matu. Kenal mi saya? Saya inilah adalah amal kebaikanmu sewaktu kamu hidup di dunia. Iya nanasu, iya nah. Iya nanasu. Pada nama kada atindro nyaman nokotu mutajang ikiam linoe napalisu kupang Allah Ta'ala untuk lo matarima suruga ke rumah di akhirat. Itu kan begitu dibicara begitu dalam agama kita. Ada juga yang datang dengan muka yang sangat bengis, kata-kata dengan bahasa yang sangat kejam, dengan sorotan-sorotan bau yang sangat jelek. Juga bertanya kepada orang. Juga bertanya, kenal saya? Saya tidak kenal kita. Tapi saya takut kak lihat wajahmu. Saya ngeri, saya mendengar kata-katamu. Aduh, bagaimana ini? Saya tidak bisa tahan kata-katamu. Saya tidak bisa tahan melihat jeleknya mukamu. Bagaimana saya ini? Langsung bilang, sekarang biar saya perkenalkan diri. Sayalah amal kejelekanmu, saya dosamu selama kamu hidup di dunia. Saya ini. Sama juga hadis juga mengatakan, ada juga hadis mengatakan, man atahullahu malam, man atahullahu mala, siapa yang diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya. Terus bagaimana? Musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, akan dijelmakan harta itu di akhirat. Di akhirat dipancaji aga syuja'an aqra, ular botak. Ular botak. Bagaimana ular botak itu? Mempunyai alat pencotok yang sangat berbisa. Terus dalam hadis itu dikatakan, mencotoklah ular itu pada dua pelipis. Palipi narupatawena napito. Apa sangka-sangka mapito. Sementara ular itu mencotok kita dengan alat pencotoknya, dengan racunnya, dengan menyerang pipi sebelah kiri dan kanan. Tiba-tiba ular itu berbicara kepada kita. Agan apa ular mapito matuk di akhirat? Maka ana maluka ana kanzuka. Sayalah hartamu, sayalah perbendaharaanmu yang pernah kau simpan di dunia. Saya ini yang pernah kau selalu kumpulkan, kau tidak keluarkan zakatnya. Ini saya ini. Itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya seperti itu. Bagaimana kita sekarang? Harus siap. Karena jangan sampai kita keliru di dalam mencapai harta itu, lalu kita lupa apa kewajiban kita di sana. Jadi yang pasti
mengeluarkan zakat ada bahagian daripada kewajiban kita dalam kehidupan beragama, dan ancaman-ancaman itu sudah disebutkan oleh Nabi jika hal itu tidak terpenuhi. Nah, jadi sudah panjang cerita itu, kalau kita semua mau ikuti ya panjang. Nah, kita ambillah ringkasnya. Salat sudah, zakat harus. Nah, terus penyampaiannya, apa yang kamu dahulukan itu tajiduhu indallah, kamu akan dapati di sisi Allah. Apa itu? Semua yang kita kerjakan dalam hal kebaikan, amal, zakat dan sebagainya, itu kita dapat nanti di sisi Allah. Nah, penjelasan dapat ini, penjelasannya di ayatnya lain mengatakan, penjelasannya begini, yang kau dapati di sisi Allah itu lebih baik daripada yang kau pernah berikan. Tuh. Apa bedanya dengan dunia? Satu, kebaikan yang kau keluarkan di dunia, taruhlah zakat, satu, itu lebih baik daripada yang kau berikan sewaktu hidup di dunia. Satu. Yang kedua, lebih banyak daripada yang kau berikan sewaktu di dunia, karena balasannya tidak habis lagi. Pemberian Allah, balasannya tidak ada habisnya lagi. Sementara yang kita punya di dunia apa artinya? Sedikit sekali. Ketiga, waktu. Itu waktunya lebih panjang, lebih lama. Akan lebih banyak, akan lebih baik, dan lebih lama waktunya. Karena tidak ada batas kehidupan akhirat yang di sana ada balasan, tidak ada waktunya lagi. Jadi tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Jangan kita bosan mengerjakan kebaikan. Jangan kita berkecil hati di dalam melepaskan harta itu di jalan Allah, di jalan agama. Karena Allah lihat. Allah lihat. Jadi kalau dikata Allah melihat, jangan ragu. Persoalannya sekarang hanya satu yang diminta. Ikhlasmu kigah. Mak bere. Itu yang ditunggu. Ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, selesai masalah. Persoalan balasannya, Allah pasti akan membalas. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Allah lihat, dan dengan adanya Allah melihat itu berarti itu sudah satu perhatian supaya kita yakin bahwa ini akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Terus kita lanjut, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, di ayat yang kita lanjutkan ini lagi penyampaian dari Allah, ya ro narampe si Allah taala dacok naro Yahudi. Dacok na. Arogannya itu. Siapa itu? Yahudi. Kenapa ini? Allah bilang lagi, wa qalu, dan mereka itu berkata, Muhammad, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi bilang Yahudi, Nasrani bilang Nasrani. Sebab kalau Yahudi dengan Nasrani sama-sama juga bertentangan. Jadi orang Yahudi bilang tidak akan surga kecuali saya. Nasrani juga bilang tidak ada surga kalau bukan kami. Nah, jadi Islam tidak ada tawana. Nah, jadi terus orang Yahudi juga berkata anda ada baiknya itu Nasrani. Orang Nasrani juga tidak ada baiknya Yahudi. Begitu semua. Nah, kita akan lihat nanti keterangan itu. Kita dengan ayat ini. Mereka berkata tidak akan masuk surga. Wah, dia merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan surga. Nah, dengan segala macam, dengan alasan-alasan, ya tentu dimaklumi kalau mau bicara alasan, ya alasan banyak. Nah, di Tuhan bilang, Allah katakan, tilka amaniyum. Itulah angan-angan mereka. Amani, angan-angan yang muncul yang tidak mungkin bisa terjadi, itu namanya amani. Kalau sesuatu itu bisa terjadi, itu namanya taraji. Pengharapan itu sesuatu yang bisa terjadi, itu namanya taraji. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya menghayal, itu namanya tamanni. Tamanni. Nah, jadi sekarang ini yang digunakan oleh Allah itu amani, tamanni, menghayal.
Itulah hayalan-hayalan mereka. Artinya alena tom itu masnya lena anu dek gagasi kuairo. Pengalat Allah makarawe ya. Dek maka dasar Yahudi iya banyak juga Yahudi nanti masuk surga, yang beriman kan ada juga. Yang mendampingi nabi-nabi di masa dulu kan juga tentunya juga surga. Orang Yahudi yang masuk Islam di masa Nabi, orang Islam yang masuk Islam di masa Nabi, atau yang Islam sesudah Nabi, ikut dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, itu juga penghuni surga. Tapi ini secara umum, orang Yahudi itu menganggap memang tidak ada yang dapat surga kecuali dari golongan kita. Meskipun orang Yahudi tidak semuanya juga menyebut diri masuk surga, artinya tidak semua juga masuk surga, tetapi kalau ada masuk surga, tidak ada itu kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Kalau ada masuk surga, gagal itu kotanya kelompokku. Nah, jadi Allah bilang itulah amanihum. Nah, kemudian untuk lebih mempertegas, maka Allah mengatakan, Kul, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkan keteranganmu. Wah, di desa ini mana keteranganmu bahwa surga itu hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani? Ya kita orang Islam tentu kita ikut apa penjelasannya Nabi, bukan umat yang bicara. Ini Yahudi umat bicara. Kalau kita Islam ini kita percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu bagaimana? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu disebutkan, menurut Nabi itu di akhirat penghuni surga itu bisa mencapai 1/2 dari penghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi 1/2 yang lain nah bagi-bagi rata sama kesing. Tapi bagi dua na tulisna surga ya umatnya Nabi Muhammad. Itu sudah dibicarakan dalam keterangan hadis yang sahih. Nah, Nabi mengatakan, pernah dulu mengatakan 1/3. Sahabat bilang, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu dalam hadis. Nabi bilang lagi, 1/2 saya harap bisa 1/2 umat, 1/4, 1/2. Nah, Nabi bilang, iya 1/2. Oh, luar biasa. Sampai 1/2 penghuni surga itu bisa terdiri daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi itu membayangkan peta romancaju umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi sekarang kita kembali. Hatu burhanakum, datangkan keterangan kamu. Artinya apa alasan agama? Manalah penjelasan Taurat, Injil dikatakan seperti itu. In kuntum shadiqin. Kalau kau merasa diri benar. Nah, jadi disuruh mendatangkan keterangan. Kalau Allah mengatakan datangkan keteranganmu, kan maksudnya itu sudah jelas kan tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan dalam agama seperti itu. Nah, lalu kemudian Tuhan mengatakan, bala. Ini kata bala, bahkan ya kepaha, dia pakai bala, ya kepaha, situ ngenai ha. Nah, itu bala. Bagaimana ini kata bala? Man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu yang ditunggu. Mau bicara surga? Harus kembali. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dia harus menyerahkan diri kepada Allah, tunduk taat kepada Allah dan selalu berbuat baik. Itu surga. Ya kau singin tempo memang dia punai singin cekek memang di bola napalo tetap bicara seri dede maci di surga terima to cekek dek jala-jalana. Nak jala-jalana surga memang terima to cekek. Pada mentok makin nabi la jadi hujan atau bakhil dek nak tamat surga to cekek. Maci dek gagal dek jala-jalana surga terima to ja perlu to ja sifat. Contohnya nabi kan makin nabi la jadi hujan atau qati. Tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak ada tawanan surga orang seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Balaman aslama wajhahu lillah. Siapa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kata-kata wajah muka artinya diri. Karena kalau sudah disebut muka itu menghadap namanya. Kalau sudah disebut muka berarti watak kalian itu.
Disebut muka karena disitulah penampilan mengenal bahwa orang. Kalau muka dilihat itu sudah orang. Pasti orang itu. Jadi man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia muhsinun. Itu muhsin artinya selalu berbuat baik. Terus ditanya apa yang dimaksud berbuat baik? Mengerjakan semua yang disuka oleh Allah. Itu namanya muhsin. Mengerjakan semua yang menjadi tugasnya di dalam agama. Apa tugas beragama? Ada namanya tugas fardu, ada namanya tugas sunat. Ada nawafil. Engkau jama-jama perlu wajib, engkau jama-jama sunnah. Semua itu kalau dikerjakan namanya kita jadi muhsinun. Itu kepada Allah. Muhsin kepada sesama manusia. Oh, tentu meliputi segala perlakuan, sifat cinta, kasih sayang, tolong menolong. Itu namanya muhsinun. Bagaimana kalau itu yang kita kerjakan? Falahu ajruhu inda rabbih. Maka balasannya itu ada di sisi Tuhannya. Tuhan yang akan menyiapkan balasan apa yang Allah mau kasih. Nanti itu ada di sisi Allah. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka orang yang sudah muhsinun, sudah aslama, itu enggak, pokoknya dia tenang sekali. Datang menuju ke akhirat, dia gak tahu. Tidak ada takutnya. Orang-orang yang penuh dengan penyerahan diri kepada Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan, itu tidak ada, Tuhan jamin, tidak ada rasa takutnya. Menuju ke akhirat tidak takut berangkat. Siap untuk berangkat. Orang susah, orang pusing, orang gelisah, dia tetap senyum. Itu nangka di Quran nih. Wujuhu yauma idzin na'imah lisaiha radiyah. Banyak beberapa wajah nanti di akhirat itu na'imah, berseri-seri. Kenapa ada wajah yang berseri-seri? Nangka toha tahu naturungi pusat apa pada agana taruh sarah. Maka nasepongnya lisaiha radiyah. Karena usahanya dalam hidup dia diridhoi oleh Allah. Kenapa dia berseri-seri? Fi jannatin aliyah. Karena mau dibawa ke surga. Di surga dia mau tinggal tempat yang tinggi. Apa itu di sana? Bagaimana surga itu? La tasma'u fiha lagha. Tidak ada kata sia-sia. Kalau pasarai di surga, kata sia-sia saja tidak ada. Apalagi mau menggertak-gertak, mau menakut-nakuti kita. Tidak ada. La tasma'u fiha lagha. Fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di sana ada ranjang-ranjang yang ditinggikan posisinya. Wa namarikum masfufa. Bantal-bantal yang disusun rapi oleh Allah, oleh malaikat. Wa zarabiyu mabthusa. Permadani yang terhampar indah menarik. Itu semua apa mau susah? Itulah yang Allah katakan. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Baru kita sampai di sana, baru kita tiba, malaikat datang. Ada ayat mengatakan wa tatalaqahumul malaika, dia disambut oleh malaikat. Langsung malaikat berkata, "Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun." Inilah hari yang dijanjikan kepadamu, hai orang-orang yang beriman. Begitu kita datang, disambut. Sambutan kita di akhirat bagaimana? Dikatakan salamun alaikum. Selamat untukmu semua. Tibatum, kamulah itu orang yang berbahagia. Bagaimana kita mau susah kalau begitu sambutan? Malaikat datang menyambut menyeru kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, ini kau datang. Langsung kita mendengar kata-kata. Apa maka dari malaikat begitu kita tiba, masuk injak kaki ke dalam surga, sudah santai di dalam surga, langsung suara berkata, innakum ta'yauna wala tamutun. Kamu di sini hidup terus dan tidak ada matimu di sini lagi. Di sini kamu hidup tidak mati maka di sini. Innakum tasihuna wala taskumun. Kamu di sini sehat dan tidak sakit maka di sini. Innakum tan'imuna wala tayasun. Di sini kamu penuh nikmat, enak kau di sini, tidak ada putus asamu lagi. Karena di sini kau kaya, tidak ada orang yang mengambil hartamu.
kau kaya di sini, dek gak tahu dilakuati kau, dek gagah perliati di surga. Istilahnya puangnya makanya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dicabut semua rasa dengki di dalam hati. Nikmat penuh dengan kebahagiaan. Begitu kita berkata dapat surga, positif kedengaran dan kita sudah melihat, langsung kita berkata, ada itu kata-katanya penghuni surga disebut dalam Al-Qur'an. Ketika kita lihat dan sudah mendengar pembahasan surga, dengar orang malaikat, oh saya paling di sini maka, oh saya punya paling semua yang saya lihat, kami yang punya semua ini. Terus kita berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu biasa itu diambil kalau ada orang ceramah, biasa kita dengar seperti itu mukadimahnya. Ini ucapan sambutan penyaluran rasa gembiranya orang di dalam surga ketika melihat surga sudah terhampar di depan matanya. Langsung alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kami untuk mendapatkan surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak bisa mendapat petunjuk laula an hadanallah, sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi laqad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh telah datang rasul Tuhanku dengan membawa kebenaran. Terus kita berkata begitu, tiba-tiba wanudu, tepat digorai, diseru orang. Sementara kita bicara segala puji bagi Allah dengan surga yang saya lihat ini. Ya Allah, kalau bukan petunjuk Allah. Tiba-tiba Allah memperdengarkan kalimat suara. Wanudu, diseru, dipanggil orang itu. Digorai. Agak yang kali nggak sadar sih kayak antilkumul jannatil lati uristumuha bima kuntum ta'malu. Bahwa itulah dia surga. Itulah surga yang diwariskan kepadamu karena perbuatan baikmu selama kamu hidup di dunia. Siapa yang mau duka cita lagi? Itu sudah tidak ada rasa takut. Pengumuman demi pengumuman sudah kita dengar. Pengumuman sudah kita dengar. Sudah terdengar pengumuman yang sangat banyak sekali, pengumuman-pengumuman yang mengasihkan di akhirat, menghilangkan ketakutan di akhirat, banyak sekali kita baca dalam keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis Nabi. Sekarang Tuhan mengatakan di sini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak punya berduka cita, tapi tidak pula berduka cita. Tadi la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka, wala hum yahzan, dan tidak pula akan berduka cita. Biasa duka cita karena apa? Duka cita karena mati orang yang kita cintai. Kan begitu. Duka cita karena mati istri. Bagaimana mau mati di surga? Tidak ada istri yang mati di surga. Kita bersedih, kita berduka cita karena kebetulan istri kita yang cantik diambil orang. Mana ada istri kita diambil orang di surga? Tidak ada. Kita bersedih, berduka cita karena kita rindu lantas tidak bertemu dengan orang yang kita rindui. Dalam Al-Quran yang selalu kita baca itu, wa fiha ma tashtahihil anfus, di dalam surga itu apa saja yang disukai oleh hati, oleh perasaan, oleh diri kita. Semua yang kita mau. Apa yang kita mau ya apa saja, itu semua yang kita mau pasti Allah kasih. Itulah namanya walahum yahzanun, tidak ada duka cita lagi. Jadi sangat jelas dengan Al-Quran betapa perlunya kita membekali diri. Bekal-bekal apa yang dapat kita kerjakan dalam sehari, dalam satu malam, dalam perjalanan hidup. Direkememen nyale kada rilalan atas sistoy engka deceku de nawat dinde. Rilalan atas siwene engka deceku de nawat dinde. Dece ngapa saja amang mengaji namanya gato nama decek de to ngaji ki melok ki matindo cek de mu naja namanya gaya jangan salaman dengan mui. Maka dalam itu Nabi ta maka amal yang baik itu ialah madama wa ingkalla yang bisa lanjut biar sedikit. Udah dulu mengaji tasya jusumu cek 3 ayat 2 ayat, tapi setiap waktu tidur mau tidur ada bacaan Quran. Begitulah contoh dari sekian banyaknya contoh yang perlu kita pahami. Syukur di Allah, mudah-mudahan nak gone mana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.